Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Simak kisah berikut ini. Hari itu penduduk muslim benar-benar berkabung. Waktu yang ditakuti akhirnya datang juga. Saat subuh dini hari tak seperti biasanya. Di mimbar itu biasanya Rasulullah berdiri memimpin sholat berjamaah, namun kali ini mimbar itu kosong. Mata teduh Rasulullah yang setiap kali menyapa wajah sahabat sebelum sholat, pagi itu tidak ada. Rasulullah terserang demam yang sangat tinggi. Abu Bakar yang menjadi orang kedua setelah Rasulullah telah bersiap-siap menjadi imam pengganti dengan segala keberatan hati. Namun ketika hendak menunaikan sholat, terlihat Rasulullah menyibak tirai kamar Aisyah. Sebagian sahabat menangkap hal ini sebagai isyarat bahwa Rasulullah akan memimpin sholat seperti biasa. Abu Bakar mundur dari mimbar, masuk ke dalam shaf makmum di belakangnya. Tapi dugaan mereka salah. Dari dalam kamar Rasulullah melambaikan tangan, memberi isyarat agar sholat diteruskan dan Abu Bakar menjadi imam. Dengan gerakan yang sangat lemah, Rasulullah menutup kembali tirai jendela dan menghilang di baliknya. Seluruh jamaah seperti tercekam hati dan perasaannya. Sudahkah tiba waktunya? Demikian mereka bertanya-tanya dalam hati. Ketika hari beranjak siang, sakit Rasulullah pun bertambah berat. Di sisinya, Fatimah selalu menemani sampai detik-detik terakhir. Tak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Demikian kata Rasulullah yang sempat dibisikkan pada Fatimah. Lalu pupuslah bunga hidup manusia mulia itu. Kabar sedih itu cepat sekali menyebar. Umar berdiri menancapkan pedangnya di tengah pasar. Siapa saja yang berkata Rasulullah telah meninggal, akan saya potong tangan dan kakinya, teriak Umar. Rasulullah tidak meninggal. Beliau menemui Rabb-Nya seperti Musa bin Imran juga. Beliau akan kembali menemui kaumnya setelah dianggap meninggal dunia. Kematian Rasulullah seakan-akan tak bisa diterimanya. Di satu tempat, di sebuah dataran tinggi, tampak debu mengepul dengan dahsyatnya. Terlihat seekor kuda sedang dipacu dengan kencangnya, dikendarai oleh Abu Bakar dengan wajah cemas tak tertahan. Ia berhenti tepat di depan masjid dan melompat turun masuk ke masjid seperti singa menerkam mangsanya. Tanpa berkata pada siapa-siapa, ia masuk menemui Aisyah dan melihat tubuh yang terbujur di pembaringan dengan kain penutup berwarna hitam. Sebentar dibukanya kain penutup itu dan dipeluknya jasad Rasulullah. Tangisnya meledak. Demi ayah ibuku sebagai tebusannya, Allah tidak akan menghimpun pada dirimu dua kematian,
Jika saja kematian ini telah ditetapkan pada dirimu, berarti memang kamu sudah meninggal dunia. Abu Bakar berbisik lirih, seakan-akan berkata untuk meyakinkan dirinya sendiri. Kematian Rasulullah sudah digariskan, dan tak satu pun makhluk mampu menghapus atau menunda garis itu. Kemudian Abu Bakar keluar rumah dan mendapati Umar masih seperti semula, sedang berbincang pada orang-orang di sekelilingnya. "Duduklah wahai Umar," kata Abu Bakar. Namun Umar tetap berdiri seperti karang, tak tergoyahkan. Dan orang-orang mulai menghadapkan wajahnya pada Abu Bakar. Setelah beberapa kali menarik nafas panjang, Abu Bakar tampak bersiap-siap akan berkata, "Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tapi jika kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tak pernah meninggal." Abu Bakar berhenti sejenak, kemudian melanjutkan lagi. Kini ia melantunkan satu ayat Ali Imran ayat 144 yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlaku sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian akan berpaling ke belakang atau menjadi murtad? Barang siapa berpaling ke belakang, maka ia tidak mendatangkan madarat sedikit pun pada Allah, dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 144. Semua orang termenung, menundukkan kepala dalam-dalam. Andai saja bisa, sepertinya mereka hendak membenamkan wajah pada padang pasir yang membentang. Ayat yang dibacakan Abu Bakar telah menyadarkan mereka. Padahal sebelumnya seakan-akan ayat ini tak pernah turun sebelum dibacakan Abu Bakar kembali. Umar terjatuh, kedua kakinya seakan tak sanggup menyangga beban berat badannya. Lututnya tertekuk, tangannya menggapai pasir. Di kemudian hari Umar berkata lagi tentang hari itu, "Demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut, saya seperti limbung, hingga saya tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga saya tertunduk ke tanah saat mendengarnya. Kini saya sudah tahu bahwa Rasulullah benar-benar telah meninggal dunia." Demikian Abu Bakar. Di saat banyak orang lemah, ia berusaha untuk tetap tegar. Ia seperti sebuah oase bagi musafir di tengah Sahara. Ia seperti embun yang menyejukkan saat dada dan kepala sedang terbakar. Abu Bakar adalah telaga kebijakan. Kisah hidup Rasulullah dan para sahabat memang telah banyak dituliskan. Namun entah kenapa ia seperti mata air yang tak pernah kering. Setiap kali dituturkan, setiap kali juga memberikan nuansa baru. Benar-benar tak pernah kering. Begitu juga dengan kisah Abu Bakar. Abu Bakar termasuk pelopor Muslim pertama. Ia adalah orang yang mempercayai Rasulullah di saat banyak orang menganggap beliau gila. Abu Bakar termasuk orang yang siap mengorbankan nyawanya untuk membela Rasulullah di saat banyak orang hendak membunuh Rasulullah. Nama awal Abu Bakar sebenarnya Abdullah bin Abu Quhafah,
Dalam literatur lain disebutkan nama Abu Quhafah, ini pun bukan nama yang sebenarnya. Utsman bin Amir, demikian nama lain Abu Quhafah. Sebelum Islam, ia dipanggil dengan sebutan Abdul Ka'bah. Ada cerita menarik tentang nama ini. Ummul Khair, ibunda Abu Bakar, sebelumnya beberapa kali melahirkan anak laki-laki. Namun setiap kali melahirkan anak laki-laki, setiap kali juga mereka meninggal. Sampai kemudian ia bernazar akan memberikan anak laki-lakinya yang hidup untuk mengabdi pada Ka'bah, dan lahirlah Abu Bakar kecil. Setelah Abu Bakar lahir dan besar, ia diberi nama lain, yaitu Atiq. Nama ini diambil dari nama lain Ka'bah, Baitul Atiq, yang berarti rumah purba. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya dengan nama Abdullah. Nama Abu Bakar sendiri konon berasal dari predikat pelopor dalam Islam. Bakar berarti dini atau awal. Kelak sepeninggal Rasulullah, kaum muslimin mengangkatnya sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Tidak mengherankan karena sebelum Rasulullah meninggal dunia pun Abu Bakar telah menjadi orang kedua setelah Rasulullah. Rasulullah secara tak langsung memilih Abu Bakar menjadi orang kedua beliau. Suatu hari Rasulullah pernah mengabarkan tentang keutamaan sahabat sekaligus mertua beliau ini. Tak seorang pun yang pernah kuajak masuk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu ragu dan berhati-hati kecuali Abu Bakar. Ia tidak menunggu-nunggu atau ragu-ragu ketika aku sampaikan ajaran Islam, sabda Rasulullah. Hal ini juga yang akhirnya memberikan beliau julukan As-Siddiq di belakang nama Abu Bakar, yang berarti selalu membenarkan. Abu Bakar memang selalu membenarkan Rasulullah tanpa sedikit pun keraguan. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang pertama yang percaya saat Rasulullah menyampaikan hal itu tanpa sedikit pun keraguan. Abu Bakar hanya sebentar memegang kendali pemerintahan Islam setelah Rasulullah. Ia wafat dalam keadaan sakit, meskipun banyak yang bilang kematiannya akibat diracun. Namun hal itu tidak didukung dengan data yang kuat. Pada detik-detik akhir hidup, Abu Bakar menulis sebuah wasiat untuk semua yang ditinggalkan. Demikian isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafah pada akhir hayatnya dengan keluarnya dari dunia ini untuk memasuki akhirat dan tinggal di sana. Di tempat ini orang kafir akan percaya, orang durjana akan yakin, dan orang yang berdusta akan membenarkan. Saya menunjuk penggantiku yang akan memimpin kalian adalah Umar bin Khattab. Patuhi dan taati dia. Saya tidak akan mengabaikan segala yang baik sebagai kewajibanku kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, kepada diriku, dan kepada kamu sekalian. Kalau dia berlaku adil, itulah harapanku, dan itu juga yang ku ketahui tentang dia. Tetapi kalau dia berubah, maka setiap orang akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri. Yang saya kehendaki ialah
yang terbaik, dan saya tidak mengetahui segala yang gaib. Orang yang zalim akan mengetahui perubahan yang mereka alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan menempatkan pada sisi yang terbaik. Kisah karomah Abu Bakar. Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, pernah di suatu hari Abu Bakar kedatangan 3 orang tamu di rumahnya. Kemudian Abu Bakar pergi ke tempat Rasulullah untuk makan malam. Di tengah malam Abu Bakar kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya pada Abu Bakar, "Apakah yang menyebabkan kamu menahan 3 orang tamumu itu?" Abu Bakar bertanya, "Sudahkah kamu berikan makan malam ke 3 orang tamuku itu?" Lalu istrinya menjawab, "Mereka tidak mau makan sebelum kamu datang." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, sedikit pun aku tidak akan makan." Kemudian Abu Bakar berkata, "Makanlah hidangan itu." Jawab salah seorang tamu itu, "Demi Allah, kami heran sekali. Setiap kali makan dari hidangan itu sesuap, hidangan itu jadi bertambah banyak, sampai kami kenyang semuanya. Sedangkan hidangan itu bertambah banyak dari semula." Ketika Abu Bakar melihatnya, ia lihat hidangan itu makin bertambah banyak. Abu Bakar bertanya pada istrinya, "Hai istriku, adakah kamu masak makanan sebanyak itu?" Jawab istrinya dengan tegas, "Demi Allah, tidak. Sungguh hidangan ini bertambah banyak 3 kali dari semula." Kemudian Abu Bakar ikut makan dari hidangan itu sambil berkata, "Mungkin ini dari perbuatan setan." Setelah itu Abu Bakar membawa hidangan tersebut kepada Rasulullah. Di pagi harinya hidangan itu masih seperti semula. Waktu itu kami sedang mempunyai janji kepada suatu kaum. Setelah batas waktunya berlalu, ada 12 orang dari kami yang bubar, dan setiap orang dari mereka membawa kawan-kawannya yang banyak. Nabi menyuruh mereka datang kembali untuk makan bersama dari hidangan itu. Tidak seorang pun yang tertinggal untuk makan dari hidangan itu dengan puas. Imam Fakhrur Razi ketika menafsirkan surat Al-Kahfi, ia pernah membawakan riwayat kekeramatan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Termasuk salah satu kekeramatan Abu Bakar ialah ketika jenazah beliau yang sedang diusung itu sampai depan pintu makamnya Rasulullah. Orang-orang yang memikulnya itu berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ini adalah Abu Bakar yang sedang di luar pintu. Tiba-tiba pintu makam Rasulullah itu terbuka dan suara yang datang dari arah makam beliau, "Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya." Urwah ibnu Zubair pernah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar pernah memberikan 20 gantang hasil kurma semasa ia masih sehat. Ketika Abu Bakar mendekati ajalnya, ia berkata, "Hai putriku, tidak seorang berada dalam keadaan cukup yang lebih kusenangi daripada kamu, dan tidak seorang berada dalam kesempitan
yang tidak kuinginkan lebih pada kamu. Dulu waktu kuberikan padamu hasil kurma sebanyak 20 gantang, kamu tidak mau menerimanya. Sekarang hasil kurma itu akan jadi harta waris. Karena itu nanti bagilah pada kedua saudara lakimu dan kedua saudara perempuanmu, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Jawab Aisyah, wahai ayahku, saudara perempuanku hanya Asma saja, siapakah yang lain? Jawab Abu Bakar, yang dalam kandungan ibumu itu kulihat akan lahir seorang perempuan. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu ternyata benar, lahir seorang perempuan. Imam Tajus Subhi menganggap kisah di atas sebagai bukti adanya kekeramatan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Pertama, ia memberitahukan pada Aisyah bahwa ia akan meninggal dunia segera, dengan isyaratnya bahwa harta itu telah menjadi harta waris. Kedua, ia memberi isyarat bahwa bayi yang dikandung istrinya akan lahir seorang wanita. Apa yang diisyaratkan oleh Abu Bakar itu terjadi semuanya sepeninggalnya. Wallahu a'lam. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekitar tahun 581 Masehi. Sebagai anak yang lahir dari keluarga bangsawan Quraisy, Umar bin Khattab dibekali dengan pendidikan yang baik, seperti dalam bidang perniagaan dan bela diri. Putra pasangan Khattab dan Hantamah ini tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, penuh semangat, berani, blak-blakan dalam bicara dan dinamis. Pada mulanya beliau sangat menentang Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebencian beliau mencapai puncaknya pada peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kemudian beliau menanamkan niat pasti untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui niat buruk Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan pada Islam dengan masuknya Umar memeluk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Umar sudah begitu muak dengan perkembangan Islam. Dengan pedang di tangan, beliau berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jalan beliau berjumpa dengan Nu'aim bin Abdullah, seorang teman yang memberitahukan bahwa adik perempuan beliau sendiri, Fatimah, beserta suaminya Sa'id bin Zaid, telah memeluk Islam. Dipenuhi dengan kemarahan yang meluap-luap, Umar cepat-cepat menuju ke rumah Fatimah. Di sana beliau menemukan Fatimah beserta suaminya sedang membaca Al-Quran. Masih dipenuhi dengan kemarahan, Umar menghardik Fatimah dan memerintahkannya untuk melepaskan Islam dan kembali kepada Tuhan nenek moyang mereka. Di puncak kemarahannya, Umar menangkap sebuah lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran.
Jantung beliau tiba-tiba berdegup kencang dan hati beliau menjadi ciut. Dengan tangan bergetar, beliau mengambil lembaran-lembaran itu dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang tertera. Setelah membaca ayat-ayat itu, perasaan beliau menjadi tenang dan kedamaian meliputi hati beliau. Hati Umar menjadi luluh dan timbul keinginan kuat untuk segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun meninggalkan rumah Fatimah menuju rumah Al-Arqam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi. Beliau pun memeluk Islam dan bersyahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai identitas keislaman yang dimiliki, beliau tidak pernah menutupinya. Keberanian dan pengabdian Umar kepada Islam sebagai salah seorang penduduk Mekah yang paling berpengaruh menaikkan semangat juang kaum muslimin lainnya. Pada waktu Abu Bakar jatuh sakit, beliau pun menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau. Tetapi penunjukan ini pun tidak mutlak, melainkan diserahkan kepada kaum muslimin atas persetujuan mereka bersama tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun jua. Umat Islam yang akan menentukan siapa yang mereka terima untuk dijadikan khalifah atau kepala negara, dan siapapun yang mereka inginkan. Ternyata umat Islam menerima Umar bin Khattab secara aklamasi dengan pertimbangan yang sangat mendalam. Keberanian Umar dalam memisahkan antara kebenaran dan kebatilan membuat beliau dijuluki Al-Faruq oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar adalah sahabat dan penasihat terdekat. Hal ini yang membuat Umar menjadi nominator terkuat untuk meneruskan kekhalifahan Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar wafat, kaum muslimin sepakat membaiat Umar sebagai khalifah yang baru. Pada pembaiatannya sebagai khalifah, ia berkata, "Wahai kaum muslimin, kalian semua memiliki hak-hak atas diri saya yang selalu bisa kalian pinta. Salah satunya adalah jika seorang dari kalian memintakan haknya kepada saya, ia harus kembali hanya jika haknya sudah dipenuhi dengan baik. Hak kalian yang lainnya adalah permintaan kalian, bahwa saya tidak akan mengambil apapun dari harta negara maupun dari rampasan pertempuran. Kalian juga dapat meminta saya untuk menaikkan upah dan gaji kalian seiring dengan meningkatnya uang yang masuk ke dalam kas negara, dan saya akan meningkatkan kehidupan kalian dan tidak akan membuat kalian sengsara. Juga merupakan hak apabila kalian pergi ke medan pertempuran, saya tidak akan menahan kepulangan kalian, dan ketika kalian sedang bertempur, saya akan menjaga keluarga kalian laksana seorang ayah. Wahai kaum muslimin, bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan kesalahan-kesalahan saya dan bantulah saya dalam mengemban tugas ini. Bantulah saya dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan. Nasihatilah saya dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Umar merupakan pemimpin dengan keahlian administrasi yang tinggi, pemimpin politik dan jenderal militer yang cerdas. Ketidakegoisan dan kekukuhan beliau dalam menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat membuat beliau dihargai dan memiliki posisi penting dalam sejarah. Umar memerintah selama 10 tahun. Di antara kontribusi yang diberikan Umar bin Khattab untuk Islam ialah beliau beserta pasukan Islam berhasil membentangkan kejayaan Islam dari Mesir, Syam, Irak sampai ke kerajaan Persia. Beliau beserta para penasihat berhasil mengembangkan kalender Islam. Beliau berhasil membangun administrasi yang baik di dalam pemerintahan Islam. Daulah Islamiyah menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan selama pemerintahan beliau. Beliau adalah orang pertama yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Beliau dikenal sebagai sahabat yang berani melakukan ijtihad dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah. Sebagai seorang khalifah, hidup Umar bin Khattab benar-benar diabdikan untuk mencapai ridho ilahi. Beliau berjuang bagi rakyat, benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Di malam hari, beliau sering melakukan investigasi untuk mengetahui keadaan rakyat jelata yang sebenarnya. Suatu malam, beliau menemukan sebuah gubuk kecil yang dari dalamnya nyaring terdengar suara tangis anak-anak. Beliau mendekat dan memperhatikan dengan seksama keadaan gubuk itu. Beliau dapat melihat ada seorang ibu yang dikelilingi anak-anaknya. Ibu itu kelihatan sedang memasak sesuatu. Tiap kali anak-anaknya menangis, sang ibu berkata, "Tunggulah, sebentar lagi makanannya akan matang." Selagi Umar memperhatikan di luar, sang ibu terus menenangkan anak-anaknya dan mengulangi perkataannya bahwa makanan sebentar lagi akan matang. Umar menjadi penasaran. Setelah memberi salam dan meminta izin, beliau memasuki gubuk itu dan bertanya kepada sang ibu, "Mengapa anak-anak ibu tak berhenti menangis?" "Itu karena mereka sangat lapar," jawab si ibu. "Mengapa tidak ibu berikan makanan yang sedang ibu masak sehari tadi itu?" Umar bertanya lagi. "Tidak ada makanan. Periuk yang sendiri tadi saya masak hanya berisi batu untuk mendiamkan anak-anak. Biarlah mereka berpikir bahwa periuk itu berisi makanan. Mereka akan berhenti menangis karena kelelahan dan tertidur." "Apakah ibu sering berbuat begini?" tanya Umar ingin tahu. "Ya, saya sudah tidak memiliki keluarga ataupun suami tempat saya bergantung. Saya sebatang kara," jawab si ibu dengan nada datar, berusaha menyembunyikan kepedihan hidupnya. "Mengapa ibu tidak meminta pertolongan kepada khalifah, sehingga beliau dapat menolong ibu beserta anak-anak ibu dengan memberikan uang dari Baitul Mal? Itu akan sangat membantu kehidupan ibu dan anak-anak." Umar menasihati. "Khalifah telah berbuat zalim kepada saya," jawab si ibu. "Bagaimana khalifah bisa berbuat zalim kepada ibu?" sang khalifah ingin tahu. "Saya sangat menyesalkan pemerintahannya. Seharusnya ia melihat kondisi rakyatnya dalam kehidupan nyata. Siapa tahu ada banyak orang yang senasib dengan saya," jawab si ibu yang demikian menyentuh hati Umar.
Umar berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar, Bu. Saya akan segera kembali." Pada malam yang telah larut itu, Umar segera bergegas ke Madinah menuju Baitul Mal. Beliau segera mengangkat sekarung gandum yang besar di pundaknya. Abbas sahabatnya membantu membawa minyak samin untuk memasak. Karena jarak antara Madinah dengan rumah sang ibu demikian jauhnya, keringat bercucuran dari tubuh sang khalifah. Maka Abbas berniat untuk membantu Umar mengangkat karung itu. Dengan tegas Umar menolak tawaran Abbas. "Tidak akan saya biarkan kamu membawa dosa-dosa saya di akhirat kelak. Biarkan saya membawa karung besar ini karena saya merasa begitu bersalah atas apa yang telah terjadi pada si ibu beserta anak-anaknya." Dengan nafas yang tersengal-sengal, Umar menjawab. Maka ketika khalifah menyerahkan sekarung gandum yang besar kepada si ibu beserta anak-anaknya yang miskin, bukan main gembiranya mereka menerima bahan makanan dari lelaki yang tidak dikenal ini. Kemudian lelaki tidak dikenal itu memberitahukan si ibu untuk menemui khalifah besok, untuk mendaftarkan dirinya dan anak-anaknya di Baitul Mal. Betapa terkejutnya si ibu ketika keesokannya ia berkunjung ke Madinah. Si ibu menemukan kenyataan bahwa lelaki yang tidak dikenal itu tidak lain merupakan Khalifah Umar sendiri. Umar adalah profil seorang pemimpin yang sukses, mujtahid, ahli ijtihad yang ulung, dan sahabat Rasulullah SAW yang sejati. Kesuksesan beliau dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki. Di hati musuh-musuh beliau, salah seorang di antara mereka, Fairuz Abu Lu'lu'ah, telah mengakhiri hidup beliau dengan cara yang sangat tragis. Ia menikam Umar tatkala beliau sedang memimpin sholat subuh pada hari Rabu 26 Dzulhijjah 23 Hijriah. Beliau wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun setelah selama lebih kurang 10 tahun mengemban amanah sebagai khalifah. Selanjutnya kisah 10 karomah Umar bin Khattab. Di balik keberhasilannya menjabat khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karomah yang luar biasa. Ada 10 karomah atau kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Berikut kisah karomahnya. Yang pertama, berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam. "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi." Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Dikisahkan lagi bahwa Sayyidina Umar pernah berbicara dengan ahli kubur, yaitu dari Yahya bin Ayyub al-Ghazai, menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Hai Fulan," dan orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya akan mendapat 2 surga. Dari dalam kubur
langsung ada suara terdengar. Pemuda itu langsung menjawab, "Hai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku 2 kali di dalam surga." Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Karomah yang kedua dijuluki sebagai legenda. Al-Taj al-Subhi mengemukakan salah satu karomah Khalifah Umar bin Khattab sebagai dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, ialah Umar." Karomah yang ketiga berbicara dengan Syariah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Syariah bin Zanim al-Khalji sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Syariah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Syariah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembala kambing, maka ia telah berlaku zalim." Atas izin Allah, suara itu membuat Syariah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Al-Taj as-Subhi menjelaskan bahwa ayahnya Taqiyuddin as-Subhi menambahkan cerita di atas. Pada saat itu Ali menghadiri khutbah Umar, lalu ia ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan, dan di mana Syariah sekarang?" Ali menjawab, "Doakan saja Syariah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Syariah dan pasukannya diketahui umat muslim di Madinah. Maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut At-Taj as-Subhi, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karomahnya, tetapi Allah lah yang menampakkan karomahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihawan dapat melihatnya dengan mata telanjang, seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan. Nariyah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. Karomah keempat, menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Asy-Syamil, Imam Al-Haramain menceritakan karomah Umar ketika terjadi gempa bumi pada pemerintahannya. Ketika itu Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai Khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya, sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi,
sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Karomah kelima, mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain mengemukakan ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut setiap tahunnya. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada Amr bin As yang saat itu menjabat gubernur Mesir. Kemudian Amr bin As berkata kepada mereka, sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut. Kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secarik kertas untukmu. Lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil. Kemudian Amr membuka kertas itu sebelum melemparnya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir. Kemudian Amir melepas kertas itu ke sungai Nil. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Pagi harinya Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil 16 hasta dalam semalam. Karomah ke-6, mengetahui pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Imam Al-Haramain menceritakan karomah Khalifah Umar lainnya. Umar pernah memimpin suatu pasukan ke Syam. Kemudian ada sekelompok orang menghalanginya, sehingga Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya lagi. Umar pun berpaling darinya lagi. Sekelompok orang tadi menghalangi Umar untuk ketiga kalinya, dan Umar berpaling lagi darinya. Pada akhirnya diketahui bahwa di dalam kelompok tersebut terdapat pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Karomah yang ketujuh, mengetahui orang yang hendak berdusta. Dalam kitab Riyadh As-Salihin, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, setiap kali Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkaku begini, pasti prasangkanya itu yang benar. Saya tidak mengemukakan riwayat dari Ibnu Umar tersebut dalam kitab Hujjatullah A'la al-Alamin. Kisah tentang Sariyah dan sungai Nil yang sangat terkenal juga disebutkan dalam kitab Tabaqah al-Munawi al-Kubra. Dalam kitab itu dikemukakan karomah Umar lainnya, yaitu ketika ada orang bercerita dusta kepadanya, lalu Umar menyuruh orang itu diam. Orang itu bercerita lagi kepada Umar, lalu Umar menyuruhnya diam. Kemudian orang itu berkata, setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam. Karomah ke-8, mengetahui musibah kebakaran. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada seorang laki-laki, siapa namamu? Orang itu menjawab, Jamrah, artinya bara. Khalifah Umar bertanya lagi, siapa ayahmu?
Ia menjawab, Syihab, lampu. Umar bertanya, keturunan siapa? Ia menjawab, keturunan Harqah atau kebakaran. Umar bertanya, di mana tempat tinggalmu? Ia menjawab, di Al-Harrah atau panas. Umar bertanya lagi, daerah mana? Ia menjawab, di Dzatu Laza atau tempat api. Kemudian Umar berkata, aku melihat keluargamu terkena musibah kebakaran. Pemuda itu pun akhirnya pulang dan mendapati keluarganya sedang ditimpa musibah kebakaran. Karomah ke-9 dapat memadamkan kebakaran yang melanda sebuah kampung. Fahru Razi dalam tafsir surat Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Umar menulis secarik kain, hai api, padamlah dengan izin Allah. Secarik kain itu dilempar ke dalam api, maka api itu langsung padam. Karomah ke-10, utusan Romawi masuk Islam. Fahru Razi menceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi datang menghadap Umar. Utusan itu mencari rumah Umar dan mengira rumah Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan Umar tidak memiliki istana. Ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu melihat Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terperanjatlah utusan itu melihat Umar, lalu berkata, bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia ini, padahal ia hanya seperti ini. Dalam hati ia berjanji akan membunuh Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Tatkala ia telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 singa dari dalam bumi yang siap memangsanya. Utusan itu menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Umar kemudian terbangun dan ia tidak melihat apa-apa. Umar menanyai utusan itu tentang apa yang terjadi. Ia menuturkan peristiwa itu dan akhirnya masuk Islam. Menurut Fahru Razi, kejadian-kejadian luar biasa di atas diriwayatkan secara ahad. Dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya ada 1 periwayat. Adapun yang dikisahkan secara mutawatir adalah kenyataan bahwa meskipun Umar menjauhi kekayaan duniawi dan tidak pernah memaksa atau menakut-nakuti orang lain, ia mampu menguasai daerah timur dan barat, serta menaklukkan hati para raja dan pemimpin. Utsman bin Affan yang memiliki 2 cahaya. Utsman bin Affan bin Abdul As lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku bangsa Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Usia beliau lebih muda 5 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapat pendidikan yang baik. Beliau telah belajar membaca dan menulis pada usia dini. Di masa mudanya, beliau telah menjadi seorang pedagang yang kaya. Beliau berasal dari strata sosial dan ekonomi yang tinggi yang pertama memeluk agama Islam.
beliau memiliki kepribadian yang baik. Bahkan sebelum beliau memeluk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Beliau terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang paling penuh kasih dan sayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling gagah berani membela agama Allah adalah Umar, dan yang paling jujur dalam kerendahan hatinya adalah Utsman. Mengenai sifat rendah hatinya ini, Utsman berkata, tidak haruskah saya merasa rendah hati terhadap seseorang yang bahkan malaikat pun berendah hati terhadapnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam, atau akhlakul karimah. Beliau jujur, dermawan, dan sangat baik hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Utsman karena akhlaknya. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dua anaknya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah pertempuran Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihati Utsman untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman terkenal dengan sebutan Dzun Nurain atau sang pemilik dua cahaya. Kedermawanan Utsman tampak pada kehidupannya sehari-hari. Ketika bencana kekeringan melanda kota Madinah, kaum muslimin terpaksa menggunakan sumur Rum sebagai sumber mata air satu-satunya. Sayangnya sumur tersebut adalah milik Yusuf, seorang Yahudi tua yang serakah. Untuk mengambil air sumur itu, kaum muslimin harus membayar mahal dengan harga yang ditetapkan si Yahudi. Melihat keadaan penduduk Madinah, salah seorang sahabat Rasulullah terkemuka, Utsman bin Affan, segera menemui Yusuf, si pemilik sumur. Wahai Yusuf, maukah engkau menjual sumur Rum ini kepadaku? Yahudi tua yang sedang mabuk uang segera menyambut permintaan Utsman. Dalam benaknya ia berpikir Utsman adalah orang yang kaya. Ia pasti mau membeli sumurnya berapapun yang ia minta. Namun di sisi lain ia juga tidak mau kehilangan mata pencariannya itu begitu saja. Saya bersedia menjual sumur ini. Berapa engkau sanggup membayarnya? Tanya Yusuf. 10.000 dirham, jawab Utsman. Si Yahudi tua tersenyum sinis. Sumur ini hanya akan saya jual separuhnya. Kalau bersedia, sekarang juga kau bayar 12.000 dirham, dan sumur kita bagi dua, sehari untukmu dan sehari untukku. Bagaimana? Setelah berpikir sejenak, Utsman menjawab, baiklah, saya terima tawaranmu. Setelah membayar seharga yang diinginkan, Utsman menyuruh pelayannya untuk mengumumkan kepada para penduduk bahwa mereka bebas mengambil sumur Rum secara gratis. Sejak saat itu, penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak mungkin untuk keperluan mereka. Lain halnya dengan si Yahudi tua.
Ia kebingungan lantaran tak seorang pun yang membeli airnya. Ketika Utsman datang menemuinya untuk membeli separuh sisa air sumurnya, ia tidak bisa menolak walau dengan harga yang sangat murah sekalipun. Ketika perang Tabuk meletus, Utsman menanggung sepertiga biayanya. Seluruh hartanya ia sumbangkan sehingga mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Belum lagi uang yang jumlahnya ribuan dinar. Khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab, telah menyiapkan sebuah komite yang terdiri dari 6 dari 10 orang sahabat Rasulullah untuk memilih khalifah di antara mereka. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara mereka yang dipilih sebagai khalifah Islam yang ketiga adalah Utsman bin Affan. 6 tahun pertama masa pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan damai. Namun 6 tahun masa pemerintahan sesudahnya terjadi pemberontakan. Sayangnya Utsman tidak dapat menindak tegas para pemberontak ini. Beliau selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang berlandaskan kasih sayang dan kelapangan hati. Tatkala para pemberontak memaksa beliau untuk melepaskan kursi kekhalifahan, beliau menolak dengan mengutip perkataan Rasulullah SAW, "Suatu saat nanti mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan baju padamu, wahai Utsman. Dan jika orang-orang menghendakimu untuk melepasnya, jangan lepaskan hanya karena orang-orang itu." Setelah terjadi pengepungan yang lama, akhirnya pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman dan membunuh beliau. Utsman bin Affan syahid pada hari Jumat 17 Dzulhijjah 35 Hijriah setelah memerintah selama 12 tahun sejak tahun 23 Hijriah. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, kejayaan Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Kirman, Sijistan, Siprus, sampai mencapai Afrika Utara. Kontribusi Utsman yang paling besar dalam sejarah Islam adalah kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat dan didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek yang besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan memantapkan penerbitan Al-Quran yang resmi. Pengadilan agama yang semula dilakukan di masjid oleh Utsman dibangun gedung baru. Khusus gedung pengadilan, beliau juga yang mengadakan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta membentuk armada laut Islam yang pertama ketika terjadi perang Dzatu Sawari atau perang tiang kapal yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan 31 Hijriah. Kisah karomah Utsman bin Affan. Nomor 4.
Diriwayatkan dari Abi Kilabah, aku sedang bersama teman-temanku di Syam. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang yang berteriak. Kecelakaannya adalah api. Ternyata yang berteriak itu adalah seorang pria yang kedua tangan dan kakinya buntung, dan kedua matanya buta. Sambil menundukkan muka, aku kemudian bertanya tentang keadaannya. Ia pun menjawab, aku adalah salah seorang yang memasuki rumah Utsman. Ketika aku sudah dekat dengannya, istrinya tiba-tiba berteriak. Aku pun memukulnya. Utsman kemudian murka. Apa yang engkau lakukan? Semoga Allah memutus kedua tangan dan kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam api. Mendengar itu, aku langsung gemetar, sangat takut. Aku bergegas keluar rumah Utsman dengan berlari. Inilah nasibku sekarang, seperti yang engkau lihat. Semua doa Utsman telah menimpa diriku, kecuali doa yang terakhir, yaitu terbakar dalam api. Aku kemudian berkata pada pria itu, menjauhlah dan binasalah. Karomah yang ketiga berbicara dengan Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Diceritakan bahwa Abdullah bin Salam mendatangi Sayyidina Utsman yang sedang dikurung dalam tahanan untuk mengucapkan salam kepadanya. Lalu Utsman bercerita, selamat datang saudaraku. Aku melihat Rasulullah SAW dalam ventilasi kecil ini. Rasulullah bertanya, Utsman, apakah mereka mengurungmu? Aku menjawab, ya Rasulullah. Lalu beliau memberikan seember air kepadaku dan aku meminumnya sampai puas. Rasulullah SAW berkata lagi, kalau kamu mau bebas, niscaya kamu akan bebas. Dan kalau kamu mau makan bersama kami, mari ikut kami. Kemudian aku memilih makan bersama mereka. Pada hari itu juga Sayyidina Utsman terbunuh dan wafat dalam keadaan syahid. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, kisah ini adalah kisah masyhur yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis dengan berbagai sanad berbeda, termasuk jalur sanad Haris bin Abi Usamah. Menurut Ibnu Batis, apa yang dialami Utsman adalah mimpi pada saat terjaga, sehingga bisa dianggap karomah. Karena semua orang bisa bermimpi ketika tidur, maka mimpi ketika tidur tidak termasuk kejadian luar biasa yang bisa dianggap sebagai karomah. Hal ini disepakati oleh orang-orang yang mengingkari karomah para wali. Dikutip dalam Tabaqat Al-Munawi dari kitab Isbat Al-Karomah karya Ibnu Batis. Karomah kedua memiliki tongkat keramat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Jahjah Al-Ghifari mendekati Sayyidina Utsman yang sedang berada di atas mimbar. Jahjah merebut tongkat Utsman, lalu mematahkannya. Belum lewat setahun, Allah Ta'ala menimpakan penyakit yang menggerogoti tangan Jahjah hingga menyebabkannya mati. Riwayat Al-Barudi dan Ibnu Sakan. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Jahjah Al-Ghifari mendekati Utsman yang sedang berkhutbah, merebut tongkat dari tangan Utsman,
dan meletakkan di atas lututnya, lalu mematahkannya. Orang-orang menjerit. Allah Ta'ala lalu menimpakan penyakit pada lutut Jahjah dan tidak sampai setahun ia meninggal. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dari Falih bin Sulaiman. Karomah nomor 1, mampu melihat dosa orang lain. Dalam kitab Ats-Tabaqat, Taj As-Subkhi menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertamu kepada Sayyidina Utsman. Laki-laki itu baru saja bertemu dengan seorang perempuan di tengah jalan, lalu ia menghayalkannya. Sayyidina Utsman berkata kepada laki-laki itu, "Aku melihat ada bekas zina di matamu." Laki-laki itu bertanya, "Apakah wahyu masih diturunkan setelah Rasulullah SAW wafat?" Utsman menjawab, "Tidak, ini adalah firasat seorang mukmin." Utsman mengatakan hal tersebut untuk mendidik dan menegur laki-laki itu agar tidak mengulangi apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, Taj As-Subkhi menjelaskan bahwa bila seorang hatinya jernih, maka ia akan melihat dengan nur Allah, sehingga ia bisa mengetahui apakah yang dilihatnya itu kotor atau bersih. Makom orang-orang seperti itu berbeda-beda. Ada yang mengetahui bahwa yang dilihatnya itu kotor, tetapi ia tidak mengetahui sebabnya. Ada yang makomnya lebih tinggi karena mengetahui sebab kotornya, seperti Utsman. Ketika ada seorang laki-laki datang kepadanya, Sayyidina Utsman dapat melihat bahwa hati orang itu kotor dan mengetahui sebabnya, yakni karena menghayalkan seorang perempuan. Dia adalah khalifah pertama dari keluarga Hashim. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdu Manaf. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai anak banyak, Rasulullah SAW merawat Ali. Selanjutnya, Ali tinggal bersama Rasulullah di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ali dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian. Kesederhanaan, kerendahan hatian, ketenangan dan kecerdasan dari kehidupan Ali yang bersumber dari Al-Quran, wawasan beliau yang luas, membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW yang lain. Kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah SAW bertambah dekat ketika beliau menikahi anak perempuan bungsu Rasulullah SAW, Fatimah. Dari segi agama, Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli agama. Di samping ahli sastra yang terkenal, antara lain lewat buku beliau Nahjul Balaghah.
Syahidnya Utsman membuat kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya para pemberontak yang telah membunuh Utsman, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman. Para sahabat Rasulullah SAW meminta, kemudian akhirnya dengan sangat terpaksa Ali menerima jabatan sebagai khalifah yang keempat. Mungkin karena suasana peralihan kekhalifahan kini penuh dengan kekacauan. Para pemberontak penyebab syahidnya Utsman masih bercokol membuat keonaran. Sementara ada banyak orang yang menuntut ditegakkannya hukum bagi pembunuh Utsman. Situasi saat itu membuat Ali sulit untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa depan cerah. Usahanya membuat penyegaran di dalam pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman, malah memicu konflik antara dia dan Muawiyah. Di sisi lain, muncul konflik antara Ali dan beberapa orang sahabat yang dikomandai oleh Aisyah. Puncak konflik ini mengakibatkan meletusnya Perang Jamal atau Perang Unta. Dinamakan demikian karena Aisyah mengendarai unta. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang berada di pihak Aisyah gugur, sedangkan Aisyah tertawan. Pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah mengakibatkan pecahnya perang sivil pada tahun 37 Hijriah. Pasukan Ali yang berjumlah sekitar 95.000 orang melawan 85.000 orang pasukan Muawiyah. Ketika peperangan hampir berakhir, pasukan Ali berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun sebelum peperangan dimenangkan, muncul Amr bin As mengangkat mushaf menyatakan damai. Terpaksa Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan peperangan. Akibat kebijakan Ali itu, pasukan pecah menjadi 3 bagian. Kelompok Syiah yang dengan segala resiko dan pemahaman mereka tetap mendukungnya. Kelompok Murji'ah yang menyatakan mengundurkan diri. Dan kelompok Khawarij yang memisahkan diri serta menyatakan tidak senang dengan tindakan Ali. Kelompok ketiga inilah yang akhirnya memberontak, yaitu kelompok Khawarij, dan menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai penguasa Syria, dan Amr bin As sebagai penguasa Mesir. Mereka berencana untuk membunuh ketiga pemimpin itu, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Untuk mewujudkan rencana itu, mereka menyuruh Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Amr bin Bakar bertugas membunuh Amr bin As di Mesir. Hujjaj bin Abdullah ditugaskan membunuh Muawiyah di Damaskus. Hujjaj tidak berhasil membunuh Muawiyah lantaran dijaga ketat oleh pengawal. Sedangkan Amr bin Bakar tanpa sengaja membunuh Kharijah bin Habitat
yang dikiranya adalah Amr bin As. Saat itu Amr bin As sedang sakit, sehingga yang menggantikannya sebagai imam adalah Kharijah. Akibat perbuatannya membunuh Kharijah dan bermaksud menghabisi Amr, orang Khawarij itu dihukum bunuh. Sedangkan Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali yang saat itu tengah menuju masjid. Khalifah Ali wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Syahidnya beliau menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Kisah karomah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu berbicara dengan ahli kubur. Sebagian dari keramatnya pernah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya Sa'id ibnul Musayyah berkata, pernah kami bersama Ali bin Abi Thalib untuk ke dalam salah satu perkuburan di kota Madinah. Ali berseru kepada ahli kubur, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli kubur. Apakah kalian akan mengabarkan pada kami tentang apa yang kalian alami dalam kubur? Ataukah kami yang akan mengabarkan pada kalian apa yang terjadi di sekitar kami?" Tiba-tiba kami mendengar suara dari dalam salah satu kubur, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amirul Mukminin, beritahukan dulu apa yang terjadi sepeninggal kami." Jawab Ali, "Adapun istri kamu telah kawin lagi. Harta kekayaan kalian sudah dibagi sebagai harta waris. Anak-anak kalian telah jadi yatim. Sedangkan rumah-rumah yang kalian dirikan telah didiami oleh musuh-musuh kalian. Inilah berita yang ada pada kami. Dan bagaimanakah berita yang ada pada kalian?" Jawab salah seorang mayit, "Kain kafan telah rusak, rambut-rambut telah berserakan, kulit-kulit telah terpotong-potong, mata telah turun sampai ke pipi, sedangkan mulut telah mengeluarkan cairan muntah dan nanah yang bercampur. Apa yang kami perbuat, kami dapatkan balasannya. Apa yang kami tinggalkan dari perbuatan baik, kami dapatkan kerugiannya. Dan kami pun sedang menunggu nasib kami yang akan datang. Apa yang kami perbuat, kami dapatkan balasannya. Apa yang kami tinggalkan dari perbuatan baik, kami dapatkan kerugiannya. Dan kami pun sedang menunggu nasib kami yang akan datang." Karomah yang kedua, mendoakan orang lumpuh sembuh. Diriwayatkan oleh Imam Tajus Subhi dalam kitab Tabaqat bahwa Ali bin Abi Thalib ketika sedang berada dekat Ka'bah di tengah malam hari bersama kedua putranya Hasan dan Husain, ia mendengar seorang yang sedang bermunajat kepada Allah. Wahai Zat yang menjawab panggilan seorang dalam kesempitan di tengah malam hari, wahai Zat yang dapat melepas seorang dari kesempitan, cobaan, dan dari penyakit. Tamu-tamumu telah tidur semuanya di sekitar Ka'bah, dan ada yang sudah terjaga. Sedangkan engkau, wahai Zat yang hidup dan berdiri sendiri, tidak tidur.
limpahkanlah padaku dengan kedermawananmu, pengampunanmu atas dosa-dosaku. Wahai Zat yang kepadanya semua orang yang berada di Masjidil Haram mengajukan permohonan. Jika pengampunanmu memang tidak dapat diminta oleh seorang yang bersalah, siapakah yang akan melimpahkan nikmat kepada orang-orang yang berdosa? Ali memerintahkan kepada salah seorang putranya untuk mencari orang yang berdoa itu sampai ketemu. Kemudian orang itu datang kepada Ali dengan berjalan terhuyung-huyung sambil menyeret belahan kanan tubuhnya yang lumpuh separuh. Kata Ali, telah kudengar munajatmu kepada Allah, kisahkan padaku keadaanmu. Kata orang itu, dulunya aku adalah seorang yang gemar menyanyi dan berbuat maksiat. Ayahku selalu menasihatkan aku untuk berhenti. Aku bosan mendengarkan nasihatnya sehingga ia kupukul. Ayahku bersumpah untuk berdoa minta pertolongan kepada Allah atas perbuatanku terhadapnya. Kemudian ia pergi ke Mekah dan berdoa mohon pertolongan pada Allah. Baru saja doanya itu selesai, tubuhku jadi lumpuh separuh. Aku sangat menyesal sekali atas perbuatanku itu, dan aku pun segera minta ampun dan kerelaan ayahku dengan sangat, sampai ia berjanji untuk memohonkan ampun dari Allah untukku. Ketika hendak berangkat, aku siapkan kendaraan baginya dan kunaikkan ia di atas punggung ontanya. Di tengah perjalanan, ia terjatuh dari punggung ontanya dan terantuk di batu sampai mati di tempat itu. Kata Ali, Allah akan meridhoi kamu jika ayahmu telah meridhoimu. Kata orang itu, demi Allah, ayahku telah meridhoi kepadaku. Kemudian Ali sholat beberapa rakaat dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Setelah itu, ia berseru kepada orang itu, "Bangkitlah kamu." Orang itu segera bangkit dan berjalan sebagaimana orang yang sehat. Kata Ali, jika kamu tidak bersumpah pada ayahmu telah ridho kepadamu, pasti tidak kumohonkan kesembuhan bagimu dari Allah. Karomah yang ketiga, mengobati tangan putus nyambung lagi. Diriwayatkan oleh Fakhrur Razi tentang sebagian karomahnya para sahabat-sahabat, termasuk juga karomahnya Ali bin Abi Thalib, yang kisahnya sebagai berikut. Ada seorang budak berkulit hitam yang mencuri sesuatu milik seorang. Budak hitam itu termasuk salah seorang pendukung Ali bin Abi Thalib. Waktu diseret ke hadapan Ali, ia bertanya, "Apakah kamu mencuri?" Jawab budak hitam itu, "Ya, aku mencuri." Ali menyuruh orang untuk memotong tangan orang itu sesuai dengan hukum Islam. Ketika budak itu bertemu dengan Salman Al-Farisi dan Ibnul Qawa di tengah jalan, ia ditanya oleh Ibnul Qawa, "Siapakah yang memotong tanganmu?" Jawab budak hitam itu, "Yang memotong tanganku adalah Amirul Mukminin, penghulu kaum muslimin, menantu Rasulullah dan suaminya Fatimah Al-Batul."
Tanya Ibnu Kawa, kenapa kamu puji ia yang telah memotong tanganmu? Jawab budak hitam itu, bagaimana ia tak kupuji, sedangkan ia telah menyelamatkan aku dari siksa neraka. Salman yang mendengar jawaban itu, ia segera menceritakan kisah budak itu kepada Ali. Ali memerintahkan untuk memanggil kembali budak hitam itu. Setelah budak hitam itu datang ke hadapannya, Ali melekatkan bagian tangan yang dipotong tadi dengan bagian yang lain dan membungkusnya dengan kain. Kemudian Ali berdoa kepada Allah memohon agar tangan yang dipotongnya itu kembali seperti keadaan semula. Allah mengabulkan doa Ali. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mendengarkan suara dari langit yang memerintahkan untuk melepas kain pembalut. Ketika kain pembalut itu dilepas, tangan yang terpotong itu sudah tersambung dan kembali seperti sedia kala dengan izin Allah. Bahkan tangan yang terpotong itu lebih cantik tampaknya. Kisah karomah selanjutnya yang keempat, gilingan gandum berputar sendiri. Dalam kitab Is'afu Raghibin Sabban meriwayatkan bahwasanya pada suatu hari ketika Rasulullah sedang menyuruh Abu Dzar Al-Ghifari untuk memanggil Ali bin Abi Thalib di rumahnya, ia melihat gilingan gandum itu bekerja sendiri tanpa ada seorang pun yang mengerjakannya dalam rumah itu. Kejadian tersebut waktu itu diceritakan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Abu Dzar, tidakkah kamu tahu bahwa Allah ada menugaskan sebagian malaikat yang bertugas di bumi untuk menolong keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Itulah karomah Sayyidina Ali, khalifah keempat dari Khulafa'ur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.